Lu tahu nggak, lebih dari 800 tahun lalu, ada seorang anak kecil yang ayahnya dibunuh dan keluarganya diusir bahkan nyaris mati kelaparan. Bertahun-tahun. Kemudian anak itu kembali dengan pasukan kuda dan menaklukkan setengah dunia. Namanya Genghis Khan. Tapi sebelum jadi penakluk paling ditakuti, dia cuma bocah bernama Temujin, yang bahkan sukunya sendiri nggak mau mengakuinya. Sekitar tahun 1162 di dataran luas Mongolia yang dingin dan penuh angin, lahirlah Temujin. Ayahnya Yesugei adalah kepala suku kecil. Ibunya Holun, perempuan tangguh yang diculik. Yesugei dari suku lain praktik yang saat itu dianggap biasa. Masa kecil Temujin tidak lama terasa aman. Saat ia baru sekitar 9 tahun, Yesugei diracun musuh lama, suku Tatar. Begitu kepala keluarga mati, dukungan suku langsung hilang. Keluarga Temujin diusir. Bayangkan, ibu dan 6 anak kecil harus bertahan sendiri di padang rumput beku, tanpa kuda, tanpa makanan. Mereka hidup dari berburu tikus, memetik akar, dan memakan sisa makanan yang bisa ditemukan. Kelaparan dan ancaman suku lain jadi pelajaran pertama. Temujin percaya nggak ada yang bisa dipercaya kecuali keluargamu sendiri dan kekuatan dirimu sendiri. Temujin tumbuh jadi remaja keras kepala. Di usia belasan dia sempat ditangkap oleh suku Taichiut yang menganggapnya ancaman. Tangannya diikat papan kayu besar, hampir mustahil kabur. Tapi dengan kecerdikan dan sedikit keberuntungan, dia melarikan diri dengan bantuan seorang penjaga yang bersimpati. Pelarian itu jadi titik balik. Temujin sadar bahwa politik di padang rumput bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga soal jaringan pertemanan dan balas budi. Dia mulai mencari sekutu suku-suku kecil pemimpin muda, orang-orang buangan yang juga butuh perlindungan. Di masa ini dia juga menemukan cinta sekaligus luka besar. Dia menikah dengan Berthe, gadis yang kemudian jadi pendamping seumur hidupnya. Tapi tak lama setelah menikah, Berthe diculik oleh suku Merkits, musuh lama keluarganya. Temujin tidak diam. Dia mengumpulkan pasukan kecil, meminta bantuan sekutu, dan melancarkan serangan kilat untuk merebut kembali istrinya. Berthe berhasil diselamatkan. Kemenangan kecil ini membuat namanya mulai dikenal. Langkah berikutnya lebih besar. Menyatukan suku-suku yang selama berabad-abad saling membunuh. Temujin menawarkan sesuatu yang radikal untuk zamannya. Jabatan untuk yang paling mampu, bukan hanya bangsawan. Perlindungan bagi pedagang dan orang biasa. Aturan hukum yang sama untuk semua. Perlahan tapi pasti, suku-suku kecil mulai bergabung. Dia mengalahkan Tatar, Merkits, Krait, dan Naiman, suku-suku besar yang selama ini mendominasi padang rumput. Tahun 1206 setelah menundukkan semua lawan, para pemimpin Mongol mengangkat Temujin sebagai Chinggis Khan, artinya penguasa semesta. Dari sinilah dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan. Begitu semua suku Mongol bersatu, kekuatan mereka jadi seperti badai. Genghis Khan menciptakan sistem militer yang revolusioner. Pasukan kavaleri super cepat sanggup bergerak ratusan kilometer dalam sehari. Struktur desimal pasukan dibagi unit 10, 100, 1000, membuat komando lebih rapi. Sistem komunikasi dengan bendera terompet, dan security yang bisa mengganti tunggangan di pos-pos khusus. Strateginya cerdik dan brutal, serangan jarak jauh dengan panah komposit yang bisa menembus baju besi. Pura-pura mundur untuk memancing musuh keluar, lalu berbalik menyerang. Menggunakan intelijen mata-mata, peta, bahkan propaganda. Dalam 2 dekade Genghis Khan menaklukkan wilayah yang hari ini mencakup Cina Utara dan Asia, Tengah dan Persia bahkan Eropa, Timur sampai gerbang Hungaria. Totalnya, 24 juta kilometer persegi imperium darat terbesar dalam sejarah. Meski dikenal brutal, Genghis Khan juga membawa ide-ide maju, kebebasan beragama. Semua orang boleh menyembah sesuai keyakinan. Jalur dagang, jalur sutra dibuka kembali, menghubungkan Asia dan Eropa. Sistem pos kilat dengan stasiun kuda Yam, cikal bakal layanan kurir modern. Perlindungan untuk pedagang, ilmuwan, dan pengrajin. Di balik perang, ia mengerti bahwa perdagangan dan ilmu pengetahuan adalah sumber kekuatan sejati. Tahun 1227, saat kampanye melawan dinasti Xia di Tiongkok, Genghis Khan meninggal. Penyebab pastinya masih misteri. Ada yang bilang jatuh dari kuda, ada yang bilang sakit parah. Ada juga legenda bahwa ia dibunuh. Lokasi makamnya pun tidak pernah ditemukan. Menurut tradisi Mongol, pemakaman dirahasiakan. Pasukan yang membawa jenazahnya bahkan dikabarkan membunuh siapa saja yang melihat iring-iringan, lalu bunuh diri agar tak ada saksi. Sampai hari ini, makam Genghis Khan tetap jadi salah satu misteri sejarah terbesar. Dari anak buangan yang nyaris mati kelaparan, Genghis Khan tumbuh jadi penguasa yang memaksa dunia mengenalnya. Dia meninggalkan warisan kontradiktif, kekerasan yang menghancurkan kota-kota besar, tapi juga sistem perdagangan dan hukum yang mempercepat pertukaran budaya antara timur dan barat. Sejarawan sepakat, tanpa Genghis Khan, peta dunia hari ini mungkin sangat berbeda.